Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan berbagai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat kita ikhlas karena Allah, sehingga apa yang kita lakukan ini menghasilkan nilai-nilai pahala, dan nilai-nilai pahala itu akan dapat kita rasakan manfaatnya dan kita nikmati begitu kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam salah satu hadis beliau bahwa jenazah itu diikuti oleh 3 hal. Yang pertama adalah hartanya, yang kedua adalah keluarganya, dan yang ketiga adalah amalnya. Maka yang pertama dan yang kedua akhirnya pun pergi meninggalkan jenazah. Yang tetap setia menemani jenazah adalah amalnya, baik amal baik ataupun amal buruk. Oleh karena itulah, karena memang satu-satunya teman setia kita yang menyertai kita hingga menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah amal, maka agar nasib kita ini baik, bahagia dan selamat ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita perbanyak amal-amal kebaikan dan kita berusaha meninggalkan amal-amal keburukan, sambil juga kita memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga suatu saat nanti manakala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang menyertai kita cuma amal-amal baik saja. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kaji kembali kitab Riyadhus Shalihin, masih membahas bab al-mujahadah. Hadis yang terakhir dalam bab tersebut yaitu hadis qudsi yang agak panjang, di mana itu penuh dengan pelajaran, penuh dengan nasihat bagi kita sebagai hamba-hamba Allah yang sekarang ini sedang berada di alam dunia yang penuh dengan cobaan, penuh dengan fitnah, penuh dengan masalah. Karena memang demikianlah sunatullah menetapkan tentang kehidupan dunia. Maka kita hendaknya tidak terlalu kaget dengan hal ihwal dunia ini, karena kita sudah sering mendapatkan pelajaran-pelajaran, peringatan-peringatan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat dunia ini. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjawabnya dengan benar, bisa menyikapinya dengan tepat,
sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nasihat, di antara bimbingan bagi kita sekalian dalam menyikapi hidup di dunia ini adalah kita renungkan kandungan dari hadis qudsi yang akan kita bahas ini, yang sebagiannya telah kita bahas, tinggal sisanya. Di kelanjutan hadis qudsi tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu melakukan kesalahan, melakukan dosa di waktu malam maupun di waktu siang. Ya, dan sepertinya kalau kita melihat kepada diri kita sendiri ini, tiap hari tidak lepas, tidak lekang dari melakukan dosa, ya. Mungkin dosa kecil, bahkan mungkin dosa besar. Dosa yang dilakukan oleh hati kita, dosa yang dilakukan oleh hati dan lisan kita, dosa yang dilakukan oleh hati dan amal perbuatan kita. Maka Allah menyebutkan hal ini di dalam hadis qudsi, bahwa kalian melakukan dosa di waktu malam dan di waktu siang, di seluruh waktu artinya, karena waktu ini dalam sehari terdiri dari malam dan siang. Dan aku, kata Allah, mengampuni dosa-dosa itu semua. Maka mintalah ampun kalian kepadaku, pasti aku akan ampuni kalian. Masya Allah, ini rahmat Allah. Ini salah satu kebaikan Allah yang luar biasa kepada hamba-hambanya, terutama hamba-hamba yang beriman. Sekalipun hamba ini penuh dengan lumpur dosa, belepotan lumpur dosa, asalkan dia beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat diterimanya taubat, maka pasti, ya, saya ulangi, pasti tidak diragukan lagi, Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya itu. Jadi begitu mudahnya sebenarnya. Kalau taubat itu sulit, sebenarnya bukan taubatnya yang sulit, tetapi munculnya insaf dan kesadaran dalam hati yang mungkin sulit. Hanya orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah yang kemudian hatinya tergerak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hakikat orang yang bertaubat adalah orang yang telah melakukan dosa, mungkin dosanya banyak. Kemudian dengan kebaikan Allah, Allah menyusupkan ke dalam hatinya taufik, maka hatinya tergerak untuk bertaubat kepada Allah. Maka taubatlah seorang hamba ini dengan sebenar-benar taubat. Dengan sebab taubat ini, pertama Allah beri pahala, karena taubat ini merupakan ibadah, dan para ulama sepakat hukumnya wajib taubat itu, berdasarkan firman Allah Ta'ala, tubu ilallahi taubatan nasuha, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintah Allah, hukumnya wajib. Maka jika seorang hamba melakukan taubat, dia mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, dosa-dosanya
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba renungkan, luar biasa kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu. Sudahlah hamba itu melakukan banyak dosa, melanggar aturan Allah, meremehkan hukum Allah, kemudian dia taubat, dia mendapatkan pahala, dan sekaligus dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat dua kebaikan sekaligus. Bukan hanya diampuni dosa-dosanya saja, tapi Allah kemudian juga berikan kepadanya pahala. Tetapi dalam bertaubat wajib memenuhi syarat-syarat diterimanya taubat, atau yang disebut dengan at-taubah as-sadiqah atau at-taubatan nasuha. Dan syaratnya ada 5. Pertama, ikhlas karena Allah. Dorongan, motivasi orang bertaubat karena Allah, karena takutnya kepada murka Allah, karena khasyahnya kepada Allah. Tidak didorong oleh manusia, bukan karena malu ataupun sungkan kepada manusia. Ya, ini yang pertama. Karena memang taubat merupakan ibadah, maka ibadah itu tidaklah benar dan tidaklah akan diterima oleh Allah kecuali harus dengan ikhlas karena Allah. Yang kedua, syarat taubat adalah menyesal. Dalam hati orang yang bertaubat itu menyesal. Dan ini merupakan ciri khas orang yang bertaubat. Dia merasa bersalah, dia merasa berdosa, menyesal. Saya kira mungkin tidak perlu lagi dijelaskanlah tentang menyesal itu. Kalau dijelaskan tambah sulit memahaminya, karena menyesal itu sudah jelas maknanya, ya begitu itu. Kalau orang bertaubat dalam hatinya tidak ada penyesalan, belumlah benar taubatnya. Ya, karena ini merupakan ciri khas orang yang bertaubat. Syarat yang ketiga, dia meninggalkan dosa yang dia taubati itu. Maka tidaklah benar taubat seseorang dari suatu dosa sementara dia masih terus melakukan dosa tersebut. Dalam istilah bahasa Arabnya al-israr ala dzunub. Dia masih terus-menerus melakukan dosa. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 135 Allah berfirman, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan tidaklah mereka terus-menerus tenggelam dalam apa yang mereka kerjakan sedangkan mereka mengetahuinya. Jadi dia harus segera meninggalkan dosa yang ditaubatinya. Oleh karena itu, kalau misalnya seseorang bertaubat kepada Allah dari dosa ghibah, tetapi belumlah lama dari bertaubatnya itu dia berada di satu majelis, dia ghibah lagi, berarti dia belum mencabut, belum mengentaskan dirinya dari lumpur dosa ghibah. Ya.
Seseorang yang taubat dari riba, tapi dia masih terus saja berbisnis ribawi, ya itu bukan taubat namanya. Seseorang yang bertaubat dari minum khamar, tetapi dia masih terus saja menenggak minuman khamar itu, belum dikatakan bertaubat, bohong taubatnya. At-taubah kadzibah, taubat yang dusta. Dan Allah Maha mengetahui tentang hal itu sedalam-dalamnya. Dan seterusnya dari berbagai macam bentuk dosa yang seseorang bertaubat daripadanya. Kemudian syarat yang keempat, dia berazam, berbulat hati untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang dia taubati itu fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Dia punya komitmen, iya, saya kapok, saya tidak akan lagi nanti melakukan dosa ini gitu. Jangan ada di dalam hatinya terbersit suatu rencana, saya taubat dari dosa judi karena sekarang lagi di PHK, nanti kalau dapat kerjaan lagi dan dapat upah yang banyak, saya mau judi lagi karena ini hiburan buat saya. Bisa jadi orang kaya mendadak, dan sebenarnya juga bisa menjadi orang miskin mendadak. Kalaupun kaya, kayaknya tidak barokah, ya, itu judi. Tapi mungkin terbersit dalam hatinya sebuah pikiran, nanti kalau saya kaya ya bisa saja saya balik lagi. Itu namanya bukan bertaubat. Ada perencanaan di dalam hati. Yeah. Dan dia bermain-main di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam taubatnya. Padahal Nabi SAW bersabda tentang salah satu ciri khas orang mukmin yang imannya kuat, la yuldagul mu'minu ya, fi juhrin wahidin marratain. Orang mukmin itu tidaklah disengat, la yuldagul mu'minu fi juhrin wahidin, tidaklah disengat di lubang yang sama sebanyak 2 kali. Cukup sekali saja. Kalau memang sudah terjatuh, sebisa mungkin cukup sekali saja terjerembab di dalam lubang itu, jangan terjerembab lagi gitu. Orang melakukan dosa, satu dosa, kalau sudah bertaubat ya sudah, sebisa mungkin diusahakan dengan maksimal jangan lagi terjerembab dalam dosa yang sama yang kedua kalinya, apalagi yang kesekian kalinya lagi. Kan begitu ya, termasuk kurang cerdas gitu kan, kalau orang itu terpeleset di lantai yang sama dalam waktu yang berdekatan. Dia lewat situ, terpeleset, jatuh. Kemudian belumlah ada 30 menit, dia lewat lagi di situ dan terpeleset, jatuh lagi. Coba, kan banyak orang ngetawain. Gitu. Belum lama jaraknya dari terpeleset yang pertama. Gitu. Ya, jadi artinya seorang mukmin kalau memang ternyata jatuh dalam sebuah kesalahan, dia merenungkan, dia betul-betul mewanti-wanti dirinya jangan sampai lagi terjerumus ke dalam kesalahan yang sama di masa yang akan datang.
Ya, dia menyesal, dia merasa kapok. Ya, ini ciri khas orang yang beriman, imannya kuat. Syarat yang kelima dari taubat yang sesungguhnya, taubatnya dilakukan di waktu pintu taubat masih terbuka. Taubatnya dilakukan di waktu pintu taubat masih terbuka. Kalau disebut pintu taubat terbuka, berarti ada saat ditutupnya pintu taubat itu. Artinya, kalau orang bertaubat di waktu pintu taubat sudah ditutup, maka taubatnya sia-sia. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, maka ini menjadi syarat yang kelima agar taubat itu diterima, dilakukan di saat pintu taubat masih terbuka, belum tertutup. Pintu taubat ditutup itu dalam dua keadaan. Pertama, sebelum atau menjelang kiamat kecil. Yang kedua, menjelang kiamat besar. Itu. Pertama, menjelang kiamat kecil, artinya menjelang kematian. Ketika nyawa sudah berada di kerongkongan, menyesak di kerongkongan. Jadi menjelang ajal, menjelang mati. Maka jika seseorang pada saat itu dia bertaubat, taubatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dalam surah An-Nisa ayat 18 misalnya, Allah berfirman, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadakumul mautu qala inni tubtul an." Tidak ada taubat, artinya tidaklah bermanfaat taubat bagi orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan, sehingga apabila kematian telah menghadiri atau mendatangi salah seorang dari mereka, barulah dia mengatakan, sesungguhnya sekarang aku bertaubat, sudah terlanjur. Kalau dalam bahasa Jawanya, wis kasep. Seperti Fir'aun contohnya, ketika dia terengah-engah centang perenang di Laut Merah, mau tenggelam, nyawanya sudah menyesak di kerongkongan, baru dia mengatakan, amantu bi Robbi Harun wa Musa, saya beriman kepada Robnya Harun dan Musa. Itu sudah terlanjur, telat. Nah, maka ini pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kita yang terus terang aja tidak pernah suci dari dosa kayaknya. Jadi dia bertaubat kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kematian itu kita tidak tahu kapan terjadinya. Dan sebelum adanya kematian pun tidak ada pemberitahuan yang pasti. Kalau firasat mungkin iya, kadangkala juga meleset firasatnya. Gitu. Padahal ketika Malakul Maut sudah mulai mencabut nyawa sehingga sampai di kerongkongan, itu adalah saat yang tidak ada lagi manfaatnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya pribadi itu sangat takut di masa lalu melakukan kesyirikan. Saya, karena dosa syirik ini dosa yang paling mengerikan.
kalau dibawa mati tidak diampuni oleh Allah dan kita masuk neraka jahanam selama-lamanya. Maka kalau saya pribadi sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu. Ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari berbuat syirik kepada Engkau, menyekutukan Engkau, sedangkan saya mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku mohon ampun kepada Engkau kalau berbuat syirik sementara saya tidak tahu. Gitu. Karena takut sewaktu-waktu mati membawa dosa syirik. Dan juga doa untuk penghapusan dosa-dosa secara keseluruhan. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Rabb kami, maka ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, ya. Dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang soleh. Artinya pertama minta supaya Allah menghapuskan seluruh dosa. Yang kedua minta supaya mati husnul khotimah. Doa ini luar biasa, harus dibiasakan, diselipkan dalam untaian doa kita sambil direnungi isinya, sambil dihayati dan diharapkan pengabulannya kepada Allah. Itu. Ya, ini kita khawatir seperti ini. Mungkin saja kita pernah melakukan dosa, bahkan dosa besar, tapi tidak ada keinginan untuk taubat kepada Allah. Terlupakan. Karena terlewati. Karena seiring dengan perjalanan waktu kita lupa, padahal kita sudah melakukan dosa besar. Karena tidak ada jaminan selalu setelah kita melakukan dosa besar langsung taubat. Mungkin ditunda, mungkin lupa. Itu. Makanya ya, doalah dengan doa yang tadi itu. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Itu. Karena kita tidak tahu kapan mati kita ini. Beban terberat yang akan dialami oleh seseorang yang masuk alam akhirat tidak ada yang lain kecuali satu, membawa beban dosa. Karena beban-beban yang lain ditinggalkan di dunia. Istri kan beban, ditinggalkan di dunia, nggak ikut sama kita. Anak, tugas, PR, pekerjaan, apalagi tugas banyak kan, beban ini. Semua ditinggalkan, yang dibawa cuma satu beban, apa? Dosa. Nah, ini yang mengkhawatirkan kita. Itu. Ya, mari kita fokuskan kepada hal-hal seperti ini. Ini yang bermanfaat bagi diri kita sendiri. Karena ujungnya manusia itu ya matilah, mau apa lagi? Walaupun berjibaku, berliku-liku dia melakukan apapun, nah ini itu, wah sudah ujungnya apa itu? Ujungnya mati. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran-pelajaran kematian pada saat ini juga cukup banyak. Karena banyak saudara-saudara kita sekarang yang dibantai dan mati. Suriah, terutama yang lebih dekat dengan kita di Myanmar, Rohingya. Di antara
ibrah yang dapat kita ambil adalah itulah kematian yang banyak terjadi. Mungkin mereka bisa jadi lebih baik daripada kita, karena mereka mati tetap istiqomah di atas Islam dan iman, dan matinya dizalimi. Itu adalah salah satu ciri mati husnul khotimah. Ya. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Maka orang yang selamat adalah orang yang selalu mengingat kematian. Orang yang akan mudah dan cepat sekali sadar dan berendah diri di hadapan Allah kalau dia sering mengingat kematian. Maka benarlah pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, aksiru dzikra hadhimil ladzat al-maut. Perbanyak oleh kalian mengingat-ingat sang pemutus segala macam kelezatan hidup duniawi, yaitu kematian. Kalau ingat mati, jadi kita terdorong untuk semangat ibadah. Kalau kita ingat mati, ibadah pun diusahakan dengan ikhlas setelah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Karena ibadah yang tidak ikhlas tidak bisa dibawa mati. Yang bisa dibawa mati itu ibadah yang diterima oleh Allah. Sementara syarat diterimanya ibadah, pertama ittiba'us sunnah, yang kedua ikhlas lillah. Jadi sangat besar sekali manfaatnya mengingat kematian. Walaupun tidak sesering kali, setidaknya sesekali. Jangan tidak sama sekali. Iya. Nah ini, jadi pintu taubat ditutup menjelang kiamat kecil alias kematian. Dan ini pasti akan dialami oleh setiap manusia, oleh setiap orang. Karena setiap orang itu pasti akan mengalami kiamat kecilnya masing-masing. Adapun kiamat besar, tidak semua manusia mengalaminya. Nah, yang kedua, pintu taubat ditutup menjelang kiamat besar. Lebih tepatnya adalah ketika tanda-tanda, salah satu di antara tanda-tanda besar menjelang hari kiamat muncul, yaitu matahari terbit di arah tenggelamnya. Ya, jadi mataharinya terbit dari barat. Ya, sebagaimana Allah isyaratkan di dalam surah Al-An'am ayat 158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Nah, itu. Pada satu hari sebagian ayat-ayat Rabbmu datang, tidaklah bermanfaat keimanan bagi satu jiwa pun yang sebelumnya adalah tidak beriman. Ada orang kafir masuk Islam ketika terjadinya matahari terbit dari arah barat, maka itu nggak ada manfaatnya. Keimanannya tidak ada manfaatnya. Dia tetap statusnya di hadapan Allah dianggap kafir itu. Ya. Demikian juga auka sabat fi imaniha khaira. Orang yang beriman melakukan kebaikan, kebaikannya nggak ada manfaatnya. Sholatnya nggak ada manfaatnya, puasanya nggak ada manfaatnya, sodakohnya nggak ada manfaatnya. Demikian juga taubatnya dari dosa-dosanya tidak bermanfaat. Nah, itu ketika
manusia mungkin terperanjat, kaget melihat fenomena alam yang tidak seperti biasanya. Biasanya matahari terbit dari arah timur sampai sudah menjadi pelajaran di mana-mana. Ternyata matahari itu terbit dari arah barat. Itu saat-saat yang sangat mengagetkan bagi manusia itu. Itulah tanda terakhir di antara tanda-tanda besar menjelang kiamat besar. Nah, inilah 5 syarat ketika seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus dipenuhi 5 syarat itu, maka taubatnya barulah disebut taubah as-sadiqah atau taubah an-nasuha, taubat yang semurni-murninya, taubat yang sebenar-benarnya. Dan pengetahuan ini perlu dicatat, kalaupun tidak di atas kertas, di atas hati, di dalam hati. Ini sangat bermanfaat sekali tentang 5 syarat diterimanya apa? Taubat. Dan sangat mudah sebenarnya itu. Sangat mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu Isya ya? Berarti sampai di sini dulu pengajiannya. 1 poin saja dari hadis qudsi. Berarti masih ada poin-poin berikutnya, belum selesai juga ini. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf saya tidak membuka tanya jawab karena saya ada hajah yang mendesak ya. Yang mudah-mudahan kehadiran kita di sini menghasilkan keutamaan-keutamaan dan kebaikan-kebaikan sesuai dengan niat kita yang ikhlas dan harapan kita semua. Dan satu hal terakhir, pesan ingin saya sampaikan, bahwa kalau kita bisa hadir di majlis yang mulia seperti ini jangan diremehkan. Ini berkat kebaikan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena miliaran manusia tidak semuanya dipilih untuk bisa hadir di majlis yang mulia seperti ini. Saya ulangi, miliaran manusia sekarang ini yang berada di atas muka bumi, di kolong langit ini, sedikit sekali yang diberi taufik oleh Allah untuk cinta menghadiri majlis-majlis yang mulia seperti ini. Karena di majlis yang lainnya itu kebanyakannya majlis hiburan dan santai-santai. Mana mungkin membahas kematian, mana mungkin. Sehingga merasa bahwa mereka sepertinya hidup begitu lama, ribuan tahun atau mungkin kekal di dunia ini. Padahal sebenarnya mereka sedang berjalan dengan pasti menuju lubang kematian mereka masing-masing. Jadi jangan diremehkan ketika kita dimudahkan oleh Allah bisa hadir di majlis-majlis yang mulia seperti ini. Bukan serba kebetulan, bukan sekedar hanya usaha kita, bukan. Allah memilih kita, membuka hati kita, memberikan taufik ke dalam hati kita untuk mendapatkan peringatan-peringatan tentang kehidupan ini. Nah, itu perlu diingat-ingat. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.